ibu itu Pak selalu meyakinkan saya bahwa saya itu benar yang saya lakukan. Selalu menasihati, benar-benar menasihati kalau masalah. Matu baik-baik gitu lah. FM Saserasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Makasih sahabat di Start FM, masih kita mangkal di sini di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Program talk show yang kita hadirkan di pagi menjelang siang hari ini hingga permasa pukul 11.30 dengan narasumber kita yang sudah kita hadirkan ke studio. Makasih Pak Bajora. Ya, Anda masih bersedia di sini, tidak buru-buru pulang gitu ya. Di tengah kesibukan Anda, kami sita waktu Anda ya belajar. Dan di sini kita memang ngobrol, sharing gitu ya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi orang-orang yang ingin mencapai sebuah tujuan. Mesti harus memiliki dedikasi. Dari informasi yang didapat oleh tim Ruang Paslah, Anda ini sebenarnya dikenal sedikit keras kepala gitu. Tapi punya keyakinan yang teguh dengan pilihan Anda meskipun dicibir oleh orang lain. Karakter ini tumbuh dengan sendirinya atau ada peran orang tua sehingga Anda tercipta memiliki karakter itu. Anda memang seorang keras kepala gitu ya. Iya. Sebenarnya seperti ini Pak. Iya. Keras kepala bukan melawan apa yang selalu melawan apa yang disampaikan orang lain. Bukan seperti itu. Tapi kalau memang saya sudah yakin dengan apa yang menjadi pilihan saya Pak, memang harus keras Pak. Harus keras. Iya, harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sesuai dengan hati ya. Iya, sesuai dengan hati. Itu kalau Anda sebenarnya yang Anda lakukan atau Anda perjuangkan itu dengan kondisi karakter Anda soal keras kepala gitu, ternyata salah, apa yang Anda lakukan? Kalau memang benar salah Pak, saya akan pelajari kembali. Kenapa bisa seperti itu? Ya? Iya. Anda mau minta maaf dan mengakui kesalahan itu? Pasti. Berarti konsisten. Pernah nggak dirasakan? Pernah nggak Anda mengalami itu? Ternyata salah gitu. Apa yang Anda perjuangkan? Pernah Pak. Sering ya? Iya, sering. Sudah yakin benar nih. Iya. Tapi nyatanya di akhirnya itu endingnya lah Pak. Ending. Iya, nggak bagus gitu. Dengan siapa itu biasa? Pimpinan Anda? Iya, biasanya dengan orang yang bersangkutan lah Pak. Misalnya di sekolah ada guru lain ya, biasa seperti itu. Dengan pimpinan? Kalau dengan pimpinan Pak, Bapak ini selalu memberikan saran-saran kepada kita. Kemudian kitalah yang menjalankannya seperti apa. Kalau ada kendala baru lagi kembali gitu ya. Yang saya maksud tadi, Anda pernah nggak berbeda pandangan dengan pimpinan Anda? Kalau masalah berbeda pandangan Pak, kayaknya nggak pernah. Tidak pernah ya. Mengikuti misalnya sesuai dengan aturan ya. Iya. Artinya sikap dan juga. Oke, baik. Kabarnya di tahun 2017 Anda memberangkatkan orang tua Anda untuk umroh ke Tanah Suci. Ya, gitu ya. Kenapa memilih memberangkatkan orang tua? Kenapa tidak Anda sendiri? Ini memberangkatkan orang tua umroh ini Anda sudah menikah atau belum? Sudah menikah Pak. Sudah menikah. Apa yang ada di dalam niat pikiran Anda mendahulukan orang tua umroh? Aduh. Iya. Jadi apa nih Pak? Ya, sosok ibu Pak ya. Ibu ya. Sosok ibu Pak. Orang tua yang luar biasa Pak buat saya. Iya. Luar biasa. Kelas 3 SD Pak. Kelas 3 SD. Orang tua saya Pak laki-laki merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta. Pada saat itu sampai kelas 2 SMP. Sampai kelas 2 SMP baru kembali lagi ke kampung halaman ayah ini.
Berarti berapa tahun itu ya? Jadi 36 berarti jadi 5 tahun, Pak. 5 tahun merantau. Merantau. Berarti Anda 5 tahun itu merasa merasa benar-benar kehilangan seorang bapak gitu sampai ya? Atau seorang ayah gitu iya, ya? Sampai kelas 4 SD, Pak, saya udah dibilang mama pada saat itu udah berhenti aja sekolah. Itu 4 SD, Pak. SD, Pak. Karena nggak sanggup lagi biaya. Tapi alhamdulillah, Pak. Kepala sekolah di Longat itu pada saat itu nenek, Pak. Nenek. Adiknya ayahnya ayah gitu, Pak. Ya. Berarti kalau dari ibu namborunya gitu ya? Iya, benar, Pak. Iya. Ya, jadi dia nenek ini nampung saya, Pak. Dia yang nyekolahin saya mulai dari kelas 4 SD sampai tamat SMP. Sampai tamat SMP. SMP-nya Anda di mana? Di Longat juga, Pak. Di Longat juga ya. Ibu ini, Pak, kembali ke ibu tadi. Ibu ini membelanjai kami, Pak, dengan pergi ke sawah orang. Ya. Karena sawah kita juga cuman ya orang punya yang dipakai, Pak. Iya. Setiap hari mengongkos istilahnya ya. Jadi pas saya masuk honor, Pak, itu baru masuk honor, Pak, udah timbul di pikiran saya saat itu, seandainya lah ada rezeki saya untuk jadi seorang PNS, ini biar andai-andai kan gitu, Pak. Saya berjanji pada diri saya sendiri nggak akan buat orang tua saya kerja, Pak. Pensiunkan gitu ya, kerja. Ya. Oke. Dan kalau ada rezeki nanti saya akan berangkatkan umroh. Itu niatnya di situ, Pak. Umroh ya, bukan haji ya. Begini, Pak, kenapa saya mikirkan ke umroh, Pak? Pada umur saya, Pak, umurnya ya, iya. usianya. Jadi kalau haji antrinya lama, panjang sekali. Kita gitu daftar ya. sekarang bisa berapa tahun lagi gitu ya. Berarti sebangsa nazar ya istilahnya. Kalau saya menjadi PNS, diberikan oleh Allah rezeki, saya akan umroh. Iya, benar, Pak. Dan itu sudah terlaksana ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Anda sendiri kan belum ya? Alhamdulillah, Pak, udah. Ada ya. Iya. Saya tahu itu. Dan saya coba kejujurannya gitu ya. Nah, dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa Anda orang yang peduli dan dekat dengan orang tua ya. Peranan ibu itu di samping tadi yang luar biasa ya. Apa yang berkesan peranan ibu Anda terhadap Anda? Yang peranan ingat gitu. Ibu itu, Pak, selalu meyakinkan saya. Meyakinkan, Pak, bahwa saya itu benar yang saya lakukan. Itu ya. Artinya didorong terus sama ibu ya. Dan selalu menasihati, benar-benar menasihati kalau masalah. Matu baik-baik gitu, Pak. Iya juga. Ya, contoh yang di Utatonga, Pak, masih honor, saya udah pernah mau berhenti, Pak. Karena murahin saya, Pak. Karena mau berhenti, mau merantau gitu enggak? Karena nggak sesuai gitu, Pak. Tidak sesuai pendapatannya itu, pengen bekerja di tempat lain. Di luar lain. Dimarahi oleh orang tua. Dimarahi sama orang tua. Jangan berhenti dari honor gitu ya. Kenapa berhenti orang nyari pekerjaan aja susah sekarang gitu ya. Gitu. Berarti Anda meyakini pada saat itu tidak dibolehkan oleh orang tua Anda keluar dari honor itu. Iya. Apa keyakinan yang dirasakan pada saat itu? Keyakinan. Ada feeling nggak kira-kira? Oh, ini ibu tidak ngasih, ini barangkali ada yang terbaik ini untuk kita nih gitu ya. Oh gitu, Pak ya. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Karena kita sering dengar karena apa yang disampaikan orang tua itu, apalagi ibu ya. Apalagi ibu, ya pasti itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Gitu. Dan memang kenyataannya seperti itu. Benar. Kalau seandainya Anda berhenti jadi honor, ini berandai saja. Berarti Anda tidak seorang PNS gitu ya. Bisa jadi juragan, bisa lebih kaya gitu. Iya. Tapi tetap ada hikmah ya. Diyakini bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Nah, waktu dapat umroh gratis dari pemerintah. Saya tahu tadi Anda sudah umroh oleh pemerintah. Iya. Karena apa saya nggak tahu gitu ya. Saya mau nanya, karena apa Anda diumrahkan oleh pemerintah? Oh gitu, Pak ya. Iya. Kan ada ini, Anda umroh diberi oleh gratis karena Anda seorang guru. Kenapa gitu?
tahun 2019 ya Pak, 2019. Iya. Kemarin mulai dari bulan Februari Pak. Ya. Kebetulan ada lomba OGN ini Olimpiade. Guru Nasional, Pak. Guru Nasional. Berarti Anda seorang peserta Olimpiade Guru Nasional. Pak. Oke. Ya. Olimpiade Guru Nasional. Seleksinya berjenjang Pak, dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Alhamdulillah Pak, di kabupaten pada saat itu dapat peringkat 1. Peringkat 1, maka Anda utusan ke provinsi. Iya. Sampai di provinsi Pak, melawan kabupaten-kabupaten, guru-guru dari kabupaten lain. Alhamdulillah rezekinya juga nomor 1 juga. Nomor 1. Termasuk guru-guru yang berasal dari Kota Medan, Deli Serdang gitu ya. Iya, semua guru, setiap satu kabupaten kota satu utusannya gitu. Nah, ini proses Olimpiade Guru Nasional ini apa yang diuji? Proses seleksinya? Proses seleksinya Pak, yang kalau di tingkat itu. Kabupaten sama provinsi itu sama ya. Iya, dari bidang pedagogiknya Pak, ilmu mengajarnya sama profesionalnya, ilmu profesional kita. Iya, skill dan kemampuan yang lain juga ada. Kalau nilai tingkat kabupaten sama provinsi belum sampai ke situ. Nasional ada. Nasional ada. Nah, di nasional itu Anda meraih apa? Kalau di nasional Pak, itu nggak ada lagi diraih apa-apa di sana. Tidak dapat apa-apa. Tapi menjadi peserta di tingkat nasional. Berapa orang? 34 provinsi. 34 provinsi, 34 orang. Ya. Berarti Anda utusan dari Provinsi Sumatera Utara ke tingkat nasional. Berarti di tingkat nasional belum mendapat apa-apa. Okay. Yeah. Tapi udah luar biasa. Kita sudah apresiasi bahwa Anda juga adalah seorang yang dari kisahnya ini adalah seorang guru honor yang tetap bertahan, punya keyakinan sehingga menjadi guru ASN, mengikuti Olimpiade secara nasional, meskipun belum mendapat prestasi ya, boleh dikatakan, tapi sudah prestasi ya, belum mendapat nomor lah begitu ya. Nah, itulah perjalanannya. Nah, bekerjalah yang Anda yakini seorang PNS ini punya motivasi apa lagi nih? Sekarang sudah menjadi guru PNS Anda. Iya. Apa cita-cita berikutnya nih, motivasinya? Oh ya. Mau kepala sekolah atau apa gitu? Ya, kalau motivasi saya Pak sebenarnya sederhana aja. Sederhana. Iya. Bagaimana memperbaiki ya. diri sendiri aja Pak. Diri sendiri dulu sebagai guru memperbaikinya, bagaimana memperbaiki proses belajar mengajar itu. Iya. Karena kalau kita feedback ke belakang lagi Pak, itu masih banyak kelemahan apa yang kita lakukan dari sistem proses belajar mengajarnya. Jadi untuk motivasi ke depannya berusaha untuk memperbaiki hal-hal itu gitu. Dan juga berusaha menjadi suri teladan bagi muridnya. Iya, gitu Pak. Nah, seorang guru ini kan tidak hanya proses belajar mengajar saja. Iya. Apa yang paling utama? Kalau yang paling utama di sikapnya Pak. Sikap kita. Karena guru sebagai cermin untuk anak-anak. Iya. Gitu ya. Apa yang dilakukan seorang guru itu biasanya anak-anak cepat mencontoh gitu ya. Kalau kita disiplin, dia juga disiplin. Kalau kita sering telat gitu, ya telat juga Pak. Kenapa orang sekarang sering terlambat masuk kerja, sering terlambat itu karena kurang didikan disiplin itu. Bukan kurang didikan disiplin Pak. Tanggung jawab itu sebenarnya Pak. Tanggung jawab beban, sama hati ya. Tapi di sekolah Anda seorang guru itu sering nggak Anda paling prioritas untuk mendidik moral atau akhlak atau disiplin? Pengetahuannya gitu Pak. Pengetahuan. Yang saya lebih utamakan Pak, sempat saya sering bilang itu bincang-bincang sama Pak Kepala Sekolah, apalagi dia tahu ajaran. 2 bulan pertama itu saya usahakan sikapnya Pak dulu. Sikap dulu Pak. Sebelum belajar betul Pak. Sebelum belajar berhitung atau apa? Itu untuk anak kelas 1 SD. Tidak, itu semua. Itu semua Pak. Di mana kelas Anda yang mengajar gitu ya. Betul Pak. 2 bulan itu pertama Anda berjumpa dengan mereka. Sikap dan akhlak yang didahulukan ya. Oke. Ini memang belakangan ini kalau agak radikal sih sebenarnya kalau kita sampaikan, kita
mengalami dekadensi moral, mengalami penurunan moral, etika, akhlak gitu ya. Anda tidak takut ketika Anda menerapkan disiplin pada sekolah Anda, diadukan oleh orang tuanya, itu nggak takut ya? Nggak takut. Kan sekarang nggak boleh, kita bentak saja kalau dia mengadu dilaporkan ke polisi, melanggar HAM katanya. Itu Anda sendiri menilainya seperti apa? Sebenarnya gini itu Pak. Yang pertama itu kita berikan pemahaman kepada si anak dulu. Si anak dulu. Terus kita jalin komunikasi sama orang tua. Iya. Sebenarnya sampai di mana yang kewajaran itu. Makanya saya di kelas itu Pak, saya buat grup dengan orang tua, ya gimana masukannya untuk kelas, gimana cara belajarnya di situ, supaya orang tua juga ikut terjun ke dalamnya, gitu Pak. Dapat memantau kemajuan anaknya juga gitu ya. Gitu. Baik, oke. Sahabat STTPM, bekerjalah seakan-akan kamu hidup 1000 tahun lagi. Demikian bunyi sebuah pepatah Arab. Dan meskipun sudah menjadi seorang ASN, tidak membuat Bajora Hasibuan berlepas diri dari usaha lainnya. Dalam beberapa tahun belakangan ini dia giat berkebun. Berkebun mulai dari bawang merah sampai pada cabai. Bagaimana dia bisa bergerak untuk bertani dan apa target serta rencana ke depannya? Tetap bersama kami di Ruang Faslah.